Halo, selamat datang. Menikmati kontennya? Berlangganan dan nyalakan notifikasi. David Bennett selalu merasa bahwa hidupnya adalah sebuah buku yang ditulis oleh tangan orang lain. Sejak muda, ia merasa asing di Millstone Bay, seolah-olah ia tidak pernah menjadi bagian dari tempat di mana ia dilahirkan dan membangun keluarganya. Jalanan kota terasa terlalu sempit untuk pikirannya, dan wajah-wajah yang dikenalnya tidak lagi membawa kehangatan. Jauh di lubuk hatinya, ia yakin masalahnya terletak pada cara ia membesarkan anak-anaknya. Selama masa kecil Grace dan Eric, David mendedikasikan dirinya untuk memberi mereka semua yang ia bisa. Setiap hadiah, setiap perjalanan, setiap kemewahan adalah caranya untuk menebus apa yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Baru belakangan ia sadar, dengan mencoba mengisi keheningan dengan barang-barang materi, tanpa sadar ia telah membangun dinding tak kasat mata antara dirinya dan anak-anaknya. Ketika keduanya mencapai usia remaja, jurang itu menjadi semakin nyata. Percakapan menjadi singkat, pandangan dihindari, dan jawaban selalu datang dengan nada bosan atau meremehkan. David mencoba menyembunyikan ketidaknyamanannya, tetapi di dalam hati, ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hannah, istrinya, selalu menjadi kebalikannya. Ia tahu persis bagaimana menjaga anak-anak tetap dekat. Ia memiliki ikatan yang kuat dengan Grace, yang di mata David, lebih dari sekadar kedekatan ibu dan anak. Seolah-olah Hannah dan Grace membentuk sebuah tim di mana David tidak pernah diundang untuk bergabung. Sementara itu, Eric seakan melayang di antara kedua sisi, mencari ruangnya sendiri. Ketika Grace dan Eric lulus SMA, David melihat kesempatan untuk memulai kembali. Ia mengusulkan untuk pindah ke Clearwater Springs, berharap tempat baru akan menghapus kelelahan masa lalu. Ia membayangkan bahwa di lingkungan yang berbeda, ia bisa mendapatkan kembali dialog yang hilang dan membalikan tahun-tahun penuh jarak. Ia sungguh-sungguh percaya bahwa jurang antara dirinya dan anak-anaknya adalah akibat dari rutinitas yang melelahkan dan kemonotonan kota di mana semua orang sepertinya tahu terlalu banyak tentang satu sama lain. Namun, kenyataan tak mengenal ampun. Kepindahan itu tidak membawa pembaruan apapun. Sebaliknya, pernikahan mereka, yang sudah menunjukkan tanda-tanda keretakan, mulai hancur total. Hannah tampak semakin jauh. Anak-anak, yang kini sudah dewasa, melanjutkan hidup mereka sendiri, dan David ditinggalkan dengan apa yang tersisa. Sebuah rumah yang dingin dan sunyi, di mana bahkan benda-benda di dalamnya seolah menjadi saksi kegagalannya. Kekosongan itu menetap secara permanen. David sedang berada di pusat kota, duduk di sebuah kafe kecil tempat ia biasa menghabiskan sore harinya dengan ponsel di atas meja dan secangkir kopi yang sudah dingin di sampingnya. Itu adalah tempat perlindungan hariannya, tempat di mana tidak ada yang mengganggunya, dan di mana ia bisa tenggelam dalam bacaan sunyinya. Dalam siklus yang berulang dan sepi inilah sebuah panggilan telepon tak terduga mengubah segalanya. Grace menelepon, suaranya gemetar, mengatakan bahwa Hannah jatuh di rumah dan pergelangan kakinya patah. Berita itu sendiri sudah menimbulkan ketidaknyamanan. Namun, ada sesuatu dalam cara Grace berbicara yang membangkitkan kecurigaan David. Ia bertanya di mana Hannah berada. Grace menjawab bahwa ibunya ada di rumah sakit. Tanpa basa-basi, David ingin tahu apakah Grace yang membawa ibu mereka ke sana. Grace ragu-ragu, terbata-bata, tersandung kata-katanya sendiri, hingga dengan susah payah, ia berkata bahwa ia tidak tahu bagaimana ibunya sampai di rumah sakit. Jawaban itu memberikan dampak seketika. David merasa seolah-olah semua yang ada di sekelilingnya berhenti sejenak. Sesuatu yang tadinya hanya kegelisahan samar, kini berubah menjadi kepastian yang tidak nyaman bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik situasi ini. Tanpa membuang waktu, ia menelepon Eric. Putranya, dengan terkejut, berkata ia tidak tahu apa-apa, bahwa tidak ada yang memberitahunya. Kegelisahan David tumbuh dengan cepat. Tanpa memikirkan alasan atau pembenaran, ia segera menuju rumah sakit, merasakan darahnya mendidih,
di setiap kilometer yang ia tempuh. Ia perlu menatap mata Hannah dan mendapatkan kebenaran darinya. Kebenaran yang sepertinya disembunyikan oleh semua orang. Ketika ia tiba, pemandangan yang ia temukan lebih buruk dari yang ia bayangkan. Hannah duduk dengan pergelangan kaki yang dibebat, tampak lebih sibuk menghindari tatapannya daripada dengan rasa sakitnya sendiri. Ketika David bertanya bagaimana ia sampai di sana, Hannah hanya bergumam bahwa ia memanggil taksi. Jawaban itu keluar dengan kaku, seolah sudah dihafalkan, dan penuh dengan kegugupan yang mustahil disembunyikan. David menyadari pada saat itu bahwa ia dikelilingi oleh kebohongan. Meskipun Hannah mencoba mempertahankan sandiwaranya, ia tersesat dalam kata-katanya sendiri, tidak mampu mempertahankan versi cerita yang ia karang. Setiap kalimat yang ia ucapkan hanya membuat situasi semakin canggung, seolah-olah ia menggali lubang yang semakin dalam untuk dirinya sendiri. Alasan taksi terdengar terlalu lemah bagi seseorang yang telah mengenalnya selama bertahun-tahun. David tidak mendesak lebih jauh. Ia tahu pertanyaan apapun pada saat itu akan sia-sia. Ia hanya mengamati dalam diam. Tatapannya terpaku pada Hannah, seolah-olah ia sudah mengerti segalanya, tetapi sedang menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ketika dokter mengizinkan Hannah pulang, David bangkit, menemaninya ke pintu keluar, dan keduanya meninggalkan rumah sakit berdampingan tanpa bertukar sepatah kata pun. Keheningan di antara mereka terasa lebih berat daripada pertengkaran apapun. Di dalam mobil, matanya terpaku ke jalan, David memecah kesunyian secara tiba-tiba, tanpa basa-basi, menanyakan apa yang ada di benaknya sejak di rumah sakit. Ia sedikit menolehkan wajahnya, dan tanpa mengubah nada suaranya, ia bertanya, "Mengapa kamu tidak meneleponku alih-alih naik taksi?" Hannah ragu-ragu, mencari kata-kata yang tak kunjung datang, hingga akhirnya ia menggumamkan sesuatu tentang tidak ingin mengganggunya. Tetapi alasan itu terdengar terlalu hampa untuk bisa meyakinkan. Malam itu David tidak bisa tidur. Ia tetap duduk di ruang tamu, menatap kehampaan, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan kepastian yang bercampur aduk tanpa ampun. Ingatan akan wajah gugup Hannah di rumah sakit menghantuinya setiap saat. Ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar kecelakaan rumah tangga biasa. Seolah-olah waktu akhirnya memainkan semua kartunya, memaksanya untuk melihat apa yang telah ia hindari begitu lama. Pada dini hari, ketika keheningan masih mendominasi rumah, ia mengambil telepon dan memutuskan untuk menelepon Eric. Ia perlu mendengar beberapa kata dari putranya yang setidaknya bisa menata badai di kepalanya. Eric menjawab dengan suara lelah, seolah sudah tahu alasan panggilan itu. David langsung ke intinya, tanpa bertele-tele, memintanya datang ke rumah. Jawaban Eric datang dengan nada pasrah, seolah sang putra sudah siap dengan apa yang akan datang. Tak lama kemudian, Eric tiba, membawa ekspresi di wajahnya yang sulit diuraikan. Keduanya pergi berjalan-jalan, seolah membutuhkan tempat netral untuk percakapan berat itu. Mereka berjalan berdampingan melalui jalan-jalan yang sepi tanpa tergesa-gesa. Ketika mereka sampai di area yang lebih terpencil, David berhenti dan menghadap putranya. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap tajam, menunggu Eric menumpahkan semuanya sekaligus, tanpa berbelit-belit, seolah momen itu telah tersimpan selama bertahun-tahun menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Eric menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara, seolah kata-kata itu lebih berat dari yang bisa ia tanggung. Ia berkata bahwa ia dan Grace telah menyimpan sebuah rahasia selama bertahun-tahun. Rahasia yang dimulai sejak mereka masih tinggal di Millstone Bay. Ia menceritakan bahwa selama masa remaja mereka, ia dan saudara perempuannya menemukan bahwa Hannah berselingkuh dengan Mark Ellison, seorang teman lama keluarga. Mereka tidak tahu bagaimana harus bereaksi saat itu. Mereka terlalu muda untuk memahami semua konsekuensinya, tetapi cukup dewasa untuk tahu bahwa itu salah. Guncangan melihat ibu mereka bersama pria lain membekas di dalam diri mereka, seperti luka yang tidak pernah sembuh. Saat Eric berbicara, setiap kata terasa seperti pukulan bagi David. Detail-detail itu datang syarat dengan kebencian dan kepahitan. Putranya menceritakan bahwa mereka telah melihat dengan mata kepala sendiri pertemuan antara Hannah dan Mark lebih dari sekali,
Selalu secara rahasia pada saat-saat David meyakini rutinitas keluarga berjalan normal. Menurut Eric, Grace pernah mengkonfrontasi ibu mereka saat itu, menuntut penjelasan. Jawaban Hannah sangat kejam. Dengan dingin ia berkata bahwa David tidak lagi memuaskannya, bahwa pernikahan mereka adalah beban, dan bahwa Mark adalah katup pelepasan yang membuatnya merasa hidup kembali. Ia mengungkapkan bahwa semua ini adalah pilihannya, sesuatu yang ia lakukan dengan sadar tanpa penyesalan. David tetap diam, tatapannya terpaku pada putranya, tetapi tubuhnya dikuasai oleh sensasi aneh, seolah-olah ia melayang di luar dirinya sendiri. Citra yang selama ini ia miliki tentang istrinya hancur berkeping-keping, dan kepingan-kepingan teka-teki itu akhirnya mulai menyatu. Jarak, tatapan dingin, ketidaktertarikan yang tiba-tiba pada urusan keluarga, semuanya kini masuk akal. Pengkhianatan itu bukanlah hal baru, juga bukan sesaat. Itu tertanam dalam di masa lalu keluarga, seperti retakan yang perlahan membesar hingga membuka lubang yang tak bisa diperbaiki. Eric melanjutkan, menjelaskan bahwa setelah penemuan itu, ia dan Grace membuat perjanjian untuk diam. Keduanya takut menghancurkan struktur keluarga, menyebabkan perpecahan yang bisa menelan mereka semua. Mereka memilih untuk memikul rahasia itu dalam diam, masing-masing menghadapi beban kebenaran itu dengan cara mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mencoba untuk beberapa saat mengabaikan apa yang mereka ketahui, tetapi hal itu menggerogoti setiap hubungan di dalam rumah. Pertengkaran meningkat, ketidakhadiran menjadi sering, dan rumah yang dulu penuh tawa berubah menjadi panggung dengan dinding dingin dan percakapan kosong. David mendengarkan semuanya dengan hati yang berat. Suara Eric, meskipun tegas, mengkhianati kelelahan seseorang yang telah memikul beban terlalu lama. Putranya mengakhiri dengan mengatakan bahwa ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan Millstone Bay, ia dan Grace percaya itu akan menjadi awal yang baru, kesempatan bagi semua orang untuk mengubur masa lalu. Tetapi Hannah tidak pernah ingin melupakan. Ia tetap menjaga kontak dengan Mark secara sembunyi-sembunyi, mempertahankan hubungan itu bahkan setelah pindah. Menurut Eric, Hannah tidak pernah menunjukkan penyesalan, seolah-olah ia menganggap semua ini adalah hak pribadinya. Pada saat itu, David merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang telah mati. Pengkhianatan Hannah adalah luka yang dalam, tetapi yang paling menyakitkan adalah mengetahui bahwa anak-anaknya telah hidup tercekik oleh rahasia yang begitu menghancurkan sementara ia tetap buta, percaya bahwa masalahnya hanyalah kesenjangan generasi yang wajar. Setiap kenangan keluarga kini tampak ternoda, terkontaminasi oleh kebohongan dan kelalaian. Keheningan bertahun-tahun di antara mereka dijelaskan di sana, dalam kata-kata yang syarat dengan rasa sakit itu. Mereka terus berjalan menyusuri jalan dalam diam sampai David, dengan suara rendah tapi tegas, mengucapkan apa yang sudah tampak jelas. Tanpa menatap putranya, ia berkata dengan nada pahit, seolah hanya mengkonfirmasi apa yang sudah ia ketahui. Jadi Mark yang bersama Hannah saat dia terluka. Dia yang membawanya ke rumah sakit, kan? Eric butuh beberapa saat untuk menjawab, seolah menimbang setiap kata, hingga akhirnya ia berkata tanpa keyakinan, tetapi dengan kejujuran, aku tidak bisa memastikan, tapi mengingat sejarahnya, itu sangat mungkin. David melangkah maju, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi di dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa semuanya sudah jelas. Ketika ia kembali ke rumah, ia berjalan melewati kamar-kamar dalam diam, memandangi setiap sudut dengan tatapan kosong, seolah mengucapkan selamat tinggal pada tempat itu dan semua yang diwakilinya. Pada saat itu, ia mengerti bahwa ceritanya di sana telah berakhir. Tidak ada lagi yang layak dipertahankan. Segala sesuatu yang pernah menjadi kenangan kini berubah menjadi beban, dan ia merasa, dengan kepastian mutlak, bahwa inilah saatnya untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. David tinggal di rumah selama 2 hari lagi, tenang, tetapi tidak tersesat. Pikirannya tidak lagi berputar-putar seperti sebelumnya. Keputusan telah dibuat, dan kali ini tidak ada ruang untuk keraguan. Dengan tenang,
Ia memeriksa setiap rekening bank, setiap investasi, setiap dana yang disimpan sepanjang hidupnya bekerja. Uang itu ada di sana, tak tersentuh, terakumulasi dengan ketelitian yang sama seperti yang ia gunakan untuk menjaga rutinitasnya selama bertahun-tahun. Ini bukan tentang balas dendam atau hukuman. Ini hanyalah kebutuhan untuk membebaskan diri, untuk memutuskan benang terakhir yang masih mengikatnya pada pemandangan itu. Tanpa membuat keributan, ia mulai mengatur segalanya. Ia menjual saham, menutup investasi, mencairkan dana yang disimpan selama puluhan tahun, dan mentransfer sejumlah uang dengan hati-hati, secara strategis memastikan setiap gerakan tidak diperhatikan oleh siapapun yang, karena penasaran atau niat jahat, mungkin mencoba melacak langkahnya. Jumlah akhir dari semua cadangannya, yang pernah ia kumpulkan dengan memikirkan masa pensiun yang damai di samping keluarga yang tidak ada lagi, mencapai sekitar 2 juta dolar. Sekarang, uang itu bukan lagi rencana masa depan, melainkan tiket definitif menuju awal baru yang jauh, di mana tidak ada yang tahu namanya, dan di mana ia akhirnya bisa menghilang sepenuhnya. Ia hanya mengemas beberapa pakaian, kebutuhan paling mendasar untuk pergi tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan rumah dan mobil untuk Hana, seolah-olah mengembalikan panggung di mana semua kebohongan itu telah dipertontonkan begitu lama. Ia memesan tiket secara diam-diam untuk penerbangan ke Spanyol, tepatnya ke Pulau Mallorca. Tidak ada rencana yang rumit, tidak ada jadwal perjalanan. Satu-satunya niatnya adalah menghilang, lenyap dari ingatan semua orang, untuk memulai kembali di tempat di mana namanya tidak memiliki beban apapun. Pada menit-menit terakhir sebelum keberangkatan, David berjalan melewati rumah untuk terakhir kalinya. Ia memandangi dapur, tempat ia sering berpura-pura bahagia, ruang tamu, yang menjadi saksi bisu percakapan hampa, dan kamar tidur, yang menjadi saksi malam-malam dingin dan keheningan tanpa akhir. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya kepastian yang tak tergoyahkan bahwa bab ini telah ditutup. David menunggu saat yang tepat. Ketika ia mengetahui bahwa Grace telah membawa Hannah ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang pergelangan kakinya, ia melihat kesempatan yang sempurna. Ia mengambil tas yang sudah dikemas, memeriksa dokumennya, dan berjalan keluar dari pintu depan tanpa meninggalkan catatan, pesan, atau penjelasan. Ia pergi dengan niat teguh untuk tidak pernah kembali. Ia naik pesawat dengan sebuah koper kecil yang hanya berisi pakaian sederhana, beberapa dokumen, dan uang. Selama penerbangan, ia tidak memikirkan Hannah atau Grace atau bahkan Eric. Ia hanya memikirkan betapa luasnya dunia dan bagaimana ia telah membatasi dirinya begitu lama pada kehidupan yang ia selalu tahu terlalu kecil untuk apa yang ia bawa di dalam dirinya. Begitu tiba di Spanyol, saat masih beradaptasi dengan zona waktu baru dan keheningan di sekelilingnya, pesan-pesan mulai berdatangan. Pertama datang dari Hannah, dengan teks panjang menanyakan di mana dia berada. Kemudian datang pesan dari Grace, berganti-ganti antara keputusasaan dan kebencian. Akhirnya, Eric menulis dengan nada yang lebih terkendali, seolah-olah ia sudah memahami keputusan ayahnya. David kemudian memutuskan untuk hanya membalas putranya. Tanpa mengungkapkan lokasinya, ia hanya mengatakan bahwa ia telah pergi untuk selamanya, bahwa ia baik-baik saja, damai, tetapi tidak berniat untuk kembali. Ia meminta putranya untuk menjaga ibu dan saudara perempuannya, memperjelas bahwa mulai saat itu, masing-masing akan menempuh jalan mereka sendiri. Namun, ia membuat satu permintaan langsung. Ia ingin Eric memberitahu Hannah bahwa ia tahu segalanya, bahwa pengkhianatan itu bukan lagi rahasia, dan karena itulah ia memutuskan untuk pergi selamanya. Tidak ada lagi ruang untuk kepura-puraan atau penjelasan. Kebenaran kini telah terungkap. Ia mengirim pesan itu dan melanjutkan hidupnya. Setibanya di Mallorca, ia menyewa sebuah apartemen kecil, terpencil, dan sederhana. Ia membeli pakaian baru, meninggalkan ponsel lamanya, dan menggunakan nomor lokal. Setiap gerakan diperhitungkan untuk memastikan tidak ada yang bisa menghubunginya. Ia mulai berjalan di jalanan tanpa tergesa-gesa,
mengamati lalu lalang orang tanpa perlu membawa masa lalu apapun. Rutinitas baru itu membawa sesuatu yang telah ia lupakan. Bagaimana rasanya? Kedamaian. Seiring waktu, ia mulai menghargai isolasi sukarela itu. Ia mulai sering mengunjungi pasar, kafe-kafe kecil, dan bahkan alun-alun tempat banyak penduduk setempat menghabiskan sore mereka mengobrol. Perlahan-lahan, ia terbiasa mendengar bahasa lain di sekelilingnya. Sebuah tanda yang jelas bahwa ia akhirnya jauh dari semua yang pernah memenjarakannya. Bulan-bulan berlalu, dan seperti yang diduga, Hannah mencoba menghubunginya. Pertama datang email, lalu pesan yang dikirim oleh Grace, semuanya dengan nada yang sama, antara kesusahan dan permohonan. David membaca setiap kata dengan ketenangan seseorang yang telah memutuskan semua ikatan. Ia mengabaikan setiap upaya satu persatu, seolah-olah hanya menutup pintu masa lalu. Tak satu pun dari pesan-pesan itu berisi permintaan maaf yang tulus. Semua pesan berputar di sekitar ketidaknyamanan, keterkejutan atas kepergiannya, tetapi tidak pernah menyentuh kebenaran yang ia bawa di dadanya. Waktu adalah sekutu terbesarnya. David mengetahui melalui Eric bahwa Hannah dan Grace telah mencoba melacaknya tanpa hasil. Seolah-olah ia telah menguap. Ia tidak meninggalkan jejak, tidak ada petunjuk, tidak ada cerita yang terlepas. Eric adalah satu-satunya orang yang masih ia hubungi, tetapi selalu dengan satu syarat yang jelas. Jangan pernah membahas kehidupan barunya dengan mereka berdua. Putranya menghormati pilihannya, dan selama bertahun-tahun, ia mulai mengunjungi David di Mallorca, hanya membawa percakapan ringan tanpa tuntutan, seolah-olah keduanya telah menemukan semacam kedamaian dalam ikatan yang terjaga itu. Ketika ia merasa waktunya tepat, David memutuskan untuk pindah lagi, kali ini ke pulau tetangga, Menorca. Ia menginginkan tempat yang lebih tenang di mana ia bisa hidup dalam anonimitas absolut. Ia membeli sebuah rumah kecil dengan fasad sederhana, dan di sana membangun tempat perlindungan definitifnya. Ia menginvestasikan sisa uangnya dengan bijak, memastikan ia tidak kekurangan apapun. Ia menciptakan rutinitas baru, tanpa tergesa-gesa, tanpa kenangan yang tidak diinginkan, hanya dengan keringanan seseorang yang, untuk pertama kalinya, hidup sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ia tidak pernah menyebut nama Hannah lagi, bahkan tidak memikirkannya. Baginya, Hannah telah menjadi bab yang tertutup tanpa perlu dibuka kembali. Pernikahannya, meskipun masih sah di atas kertas, tidak ada lagi dalam aspek lain apapun. Ia telah membebaskan dirinya dari segalanya, termasuk ikatan emosionalnya sendiri. Pelarian itu bukanlah tindakan pengecut, melainkan pembebasan yang terencana, tindakan bertahan hidup, penyelamatan diri. Setiap hari di pulau itu adalah pengingat bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan untuk memulai kembali, selama seseorang memiliki keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah mati. David, yang kini damai, tahu bahwa pengasingan ini bukanlah hukuman, melainkan pilihan sadar untuk martabat dan kebebasan. Dan di sana, jauh dari semua orang, ia akhirnya memahami nilai hidup dalam keheningan, hanya mendengarkan suara hati nuraninya yang ringan. Bulan-bulan berlalu dan secara bertahap pesan-pesan itu berhenti. Keheningan mengambil alih segalanya, tetapi David tidak peduli. Ia menjalani kehidupan sehari-harinya yang baru dengan damai, jauh dari ingatan apapun yang mengikatnya pada masa lalu. Selama kunjungan bertahun-tahun kemudian, Eric menyebutkan bahwa Hannah telah pindah ke rumah tua keluarga, di mana ia sekarang tinggal bersama Mark, kekasihnya. Berita itu tidak mengejutkannya. David mendengarkan tanpa reaksi apapun, seolah-olah ia sudah tahu sebelumnya bagaimana cerita itu akan berakhir. Ia hanya mendengarkan dalam diam dengan ketenangan seseorang yang tidak lagi menyimpan dendam. 5 tahun telah berlalu sejak pelariannya. Eric datang mengunjungi ayahnya lagi, kali ini membawa berita tak terduga. Mark telah meninggal dunia, meninggalkan Hannah sendirian tanpa sumber daya untuk melanjutkan hidup. Eric menjelaskan bahwa ia dan Grace sekarang bertanggung jawab untuk menghidupinya. Ibu mereka, yang kini menua, tidak dapat bekerja atau menafkahi dirinya sendiri, sepenuhnya bergantung pada anak-anaknya untuk bertahan hidup. David mendengarkan setiap kata dengan tenang. Iya,
yang selalu memiliki mata tajam untuk investasi, telah mengubah 2 juta yang ia bawa menjadi 4 juta selama 5 tahun ini. Ia adalah pria yang lebih kaya, tetapi di atas segalanya, ia adalah seseorang yang berdamai dengan hati nuraninya. Tanpa ragu, ia mengatakan kepada putranya bahwa ia akan mengirim 2 juta untuk dikelola dengan satu permintaan. Gunakan uang itu untuk merawat saudara perempuan dan ibunya, memastikan mereka mendapatkan kehidupan yang damai dan bermartabat. Ia menegaskan bahwa ia tidak menginginkan ucapan terima kasih atau pengakuan, hanya ingin mereka melakukan hal yang benar. Eric terharu, berterima kasih dengan tulus, tahu bahwa tindakan ini berbicara lebih banyak daripada pidato apapun. Sebelum pergi, Eric menatap ayahnya dengan campuran kekaguman dan rasa hormat. Keduanya tahu bahwa momen ini menandai penutupan definitif untuk semua yang pernah mengikat mereka pada masa lalu. Sepeninggal Eric, David masih duduk termenung di berandanya, menatap ke arah cakrawala. Seulas senyum samar tersungging di bibirnya. Sore yang sederhana itu, ia merasakan sesuatu yang telah lama tak ia rasakan. Perasaan bahwa sebuah misi telah paripurna. Kehidupan, dengan segala lika-likunya, rupanya selalu menemukan cara untuk menuntaskan perkaranya sendiri. Dan pada akhirnya, setiap orang akan menuai apa yang telah mereka tanam. Kini, David akhirnya bisa menghabiskan sisa hidupnya dalam ketenangan, dengan kesadaran bahwa ia telah mewariskan sesuatu yang baik di dunia ini. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi.